Kalau kita lihat UMKM ini punya karakteristik yang sebenarnya unik gitu ya, dan dia beberapa dari mereka atau kebanyakan lebih agile juga, dia lebih fleksibel dalam menghadapi shock atau guncangan ekonomi. Industri tekstil kita tuh sebenarnya pasarnya bisa atau lebih banyak pun juga dia mengekspor ke negara-negara di luar. Contohnya mereka ke Amerika Serikat. Betul. Itu paling banyak banget kayak misalnya beberapa merek-merek yang terkenal itu kan punya outsource dari sini ya, supply-nya dari Indonesia. Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Eskia, peneliti Indef. Kita akan berdiskusi dan menggali lebih lanjut seputar isu perekonomian terkini bersama dengan Mbak Esya Makfiruha Rahbini selaku Direktur Program Indef. Selamat datang Mbak Caca dalam What's on Economy. Terima kasih Bila. Oke, jadi kita pada episode kali ini akan membahas terkait dengan isu yang sedang marak di media. Bahwa pada saat ini Indonesia telah mencapai usianya ke yang 79 tahun. Namun apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar merdeka? Kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang merupakan amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya masih menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai isu ketenaga kerjaan dan juga upah tenaga kerja yang layak. Kita melihat Mbak Caca bahwa beberapa bulan ini ya, angka PHK naik signifikan. Kalau kita melihat juga di data Kementerian Ketenagakerjaan, ada peningkatan sebesar 32.064 tenaga kerja yang ter-PHK, dan bahkan angka ini semakin naik signifikan nih Mbak, di bulan Juli. Ada sebesar sekitar 42.863 orang. Lalu data ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia ini mengalami badai PHK, terutama di beberapa kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan Mbak Caca terkait dengan kondisi badai PHK yang sedang melanda ini di Indonesia, Mbak? Oke, baik Bila, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang kalau kita lihat kondisinya sekarang, beberapa sektor sudah mulai melihatkan ya, menunjukkan adanya penurunan dari produksi. Kalau kita lihat selama pemulihan ekonomi ini ya, di 2021 pandemi, kemudian kita cukup struggle ya dengan menghadapi pandemi tersebut. Namun ternyata banyak dinamika ekonomi terutama di global dan juga di dalam negeri yang sebenarnya menunjukkan bahwa pemulihan ini belum selesai gitu ya. Betul. Karena kalau kita lihat pada saat pandemi kan supply shock terjadi. Betul, ya kan. Demand side juga terdampak. Betul. Nah, ketika pemulihan adanya support dari pemerintah untuk mendorong konsumsi itu kemudian menjadikan inflasi tinggi, ya kan? Betul. Lalu ada indikasi bahwa suku bunga higher for longer, di mana ini adalah respon dari kebijakan-kebijakan bank sentral di dunia untuk menangani tadi masalah inflasi. Belum lagi gejolak dari geopolitik seperti misalnya yang terjadi di Ukraina, yang kemudian juga sampai saat ini ada banyak gejolak dinamika geopolitik yang terjadi sehingga perlambatan ekonomi, pemulihan global dan juga ekonomi Indonesia itu juga masih belum sepenuhnya pulih. Betul. Dan di sini dampak yang kita bisa lihat tadi ya, bahwa kebijakan higher for longer ini, suku bunga higher for longer ini kemudian juga berdampak ke dalam negeri, ya kan, di mana kita lihat inflasi tinggi, kemudian juga yang terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terjadi di Indonesia, dan ini kemudian berdampak pada supply shock, di mana produsen gitu ya mengalami biaya yang tinggi, ya kan, sebagian banyak sektor-sektor industri masih banyak yang inputnya atau bahan bakunya, bahan materialnya tergantung dengan import. Betul, dari luar. Dan ketika depresiasi tinggi ya atau nilai tukar kita melemah, dia harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi untuk membeli input tersebut. Betul. Nah, mungkin di awal pemulihan mereka masih cukup tahan gitu ya, dengan biaya yang tinggi mereka
hanya mendapatkan margin harga untuk penjualan sedikit. Betul ya. Tapi nyatanya pemulihan ini dan dinamika global tadi belum sepenuhnya selesai, sehingga mereka tidak mampu untuk tadi ya menahan biaya yang tinggi tersebut, sehingga kemudian banyak dari mereka yang akhirnya melepas atau PHK pekerjanya. Kalau kita lihat data terakhir rilis ya BPS kuartal 2 2024 bahwa secara lapangan usaha kan banyak ya, sektor industri ini juga menurun outputnya, kemudian pertambangan juga yang tidak setinggi pada kuartal sebelumnya, lalu juga beberapa sektor-sektor lain yang kita lihat ada penurunan di sektor supply side. Seperti indikator yang lain, misalnya PMI, Purchasing Manager Index kita pada data terakhir itu masuk ke level di bawah 50, sehingga ini adalah indikasi bahwa adanya kontraksi dari supply side akibat tadi beberapa rentetan dampak dari global dan juga di dalam negeri. Berarti memang dari adanya berbagai rentetan faktor tersebut Mbak ya, dari mulai supply side-nya terkena shock akibat pandemi Covid waktu itu mungkin karena lagi ada restriksi untuk keluar dari rumah gitu ya, untuk bekerja itu kan ada restriksi lah mungkin waktu itu ya Mbak ya. Terus juga dari demand side-nya juga dari sisi konsumen mungkin masyarakat juga hold konsumsi mereka karena pendapatan mereka juga berkurang karena mereka tidak bisa bekerja gitu ya Mbak ya. Kalau kita lihat di sini kan bahwa memang input yang ingin di input dari perusahaan misalkan dari industri dalam melakukan outputnya ini kan mereka melakukan pengurangan ibaratnya gitu ya, karena mereka menahan cost untuk yang berlebih karena mereka sedang ada permasalahan di sisi cost-nya ini sendiri. Lalu selain itu Mbak Caca, kira-kira dari sisi industri dan secara sektoral, kira-kira sektor mana saja sih Mbak yang paling terpengaruh dari adanya gejolak ekonomi global dan juga dari pasca Covid kemarin sehingga akhirnya memakan banyak korban PHK nih Mbak? Sektor mana saja sih yang sangat terpengaruh Mbak? Oke, kalau kita lihat terjadi banyak, kalau terlihat ya di berita juga banyak bahwa di sektor tekstil yang kemudian karena memang di output terdapat penurunan output di sektor tersebut. Dan sektor tekstil ini kalau kita lihat memang menjadi sunset industry sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sektor tekstil inilah sebenarnya penyumbang dari penyerapan tenaga kerja. Dia karena padat karya dan juga pada saat periode dulu ya, pada saat era Soeharto, dan penopang terbesar sektor industri adalah sektor tekstil ini gitu ya. Namun beberapa waktu ke belakang kita lihat dinamika dari perdagangan internasional yang terjadi bahwa ada pola ya regional, kemudian trade war yang terjadi di 2018 ini yang juga sebenarnya mengindikasikan bahwa kekuatan Cina di satu sektor dia kuat di industri ya. Betul. Kalau kita tahu bahwa di Cina kan pasti produk apapun juga murah ya, tenaga kerjanya juga murah dan mereka punya teknologi yang sangat baik sehingga bisa menekan biaya sangat rendah, dan ini menjadi keunggulan dia, daya saing dia untuk melakukan ekspor produk-produknya, termasuk dia adalah kompetitor kita dalam produk yang sama untuk tekstil ini gitu ya. Lalu dan inilah yang kemudian ketika trade war antara antara Cina dengan Amerika, ini kan Cina juga kemudian tidak bisa mengekspor barang-barangnya kan ke Cina sehingga ke Amerika, sehingga dia mencari dong pasar-pasar baru. Nah, salah satunya adalah Indonesia gitu ya, yang mana kemudian kita melihat banyak impor tekstil dari Cina, baik yang legal dan banyak pun juga yang ilegal gitu kan. Sehingga kalau kita lihat daya saing dari industri tekstil ini terhadap
produk-produk yang sama dari barang impor termasuk Cina itu juga sekarang jadinya melemah karena barang-barang di luar pun juga dari Cina termasuk Cina ini juga lebih murah gitu ya, sehingga kita lihat di demand side kan, kalau lihat di demand side kalau nggak ada demandnya ya berarti dia juga sulit untuk produksi, sehingga balik lagi nggak ada revenue, dia harus melay off atau PHK si pekerjanya gitu. Baik, memang salah satu memang keunggulan Cina ini sendiri kan ya, mereka bisa produksi massal dengan cost yang minim lah ibaratnya gitu Mbak ya. Mungkin ini juga salah satu aspek yang perlu ditiru mungkin ya, ATM gitu kan, amati tiru modifikasi oleh Indonesia gitu dalam industri Indonesia gitu, gimana caranya kita industri itu bisa menghadirkan teknologi-teknologi yang mungkin nantinya bisa meningkatkan value added ke depan gitu ya. Kemudian Mbak mungkin terkait dengan kasus PHK massal di beberapa bulan yang terjadi saat ini, dan mostly mungkin kalau kita lihat data juga banyak di industri tekstil Mbak ya, industri pengolahan lah gitu ya, secara as a whole. Kira-kira apa sih menurut Mbak Caca yang menyebabkan PHK massal ini terjadi? Faktor paling besarnya tuh apa gitu yang paling menyebabkan industri ini akhirnya mem-PHK-kan tenaga kerjanya, terutama di industri tekstil mungkin Mbak ya? Ya itu tadi yang saya sempat spill ya, bahwa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh industri ini lagi, kita lihat ke struktur biayanya gitu ya. Kalau biaya yang beban dia itu pasti mahal, sementara permintaannya itu berkurang, berarti kan ini ada kerugian dong. Betul. Ya. Dia menanggung beban yang lebih besar, cost-nya lebih besar, sehingga dia nggak bisa, penjualannya pun nggak bisa mengcover biayanya tersebut, sehingga dia harus terpaksa melay off pekerjanya gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat di struktur biayanya lagi, bahan-bahan material untuk membuat tekstil atau baju pakaian jadi, berarti kan ini kita lihat juga banyak yang import gitu ya, dan dari mana, dari Cina juga gitu ya. Nah ini ya, kemudian juga kalau impor ketika nilai tukarnya tinggi, berarti kan tambah mahal lagi. Iya. Belum lagi kemarin masalah logistik ketika pandemi dan lain-lain. Ketika geopolitik, perang itu juga menghambat logistik. Lalu juga kalau kita lihat pasar dari industri tekstil kita. Industri tekstil kita tuh sebenarnya pasarnya bisa atau lebih banyak pun juga dia mengekspor ke negara-negara di luar. Contohnya mereka ke Amerika Serikat. Itu paling banyak banget, kayak misalnya beberapa merek-merek yang terkenal itu kan punya outsource dari sini ya, supply-nya dari Indonesia. Ke Eropa, nah ketika di sana ada perlambatan ekonomi, daya beli masyarakatnya kan juga turun gitu ya, sehingga permintaan ekspor untuk tekstil kita juga turun. Kalaupun misalnya mereka menjual untuk pasar domestik, kalau kita lihat lagi daya saingnya compare ke tekstil atau baju-baju impor yang mungkin lebih murah, itu juga kadang mereka juga kesulitan gitu mencari pasar, sehingga dari demand-nya itu pun juga mereka kesulitan gitu. Jadi itu. Nah, ngomong-ngomong masalah demand atau permintaan nih Mbak ya, kan kita tahu bahwa sebenarnya memang di triwulan 2 2024 ini kan pertumbuhan ekonomi ya di 5% lah gitu ya. 5,05% year on year gitu ya. Tapi IHK-nya nih mengalami penurunan gitu ya. Terus salah satu komponen yang paling andil besarnya ini kan harga bergejolak gitu Mbak ya, atau volatile food gitu ya, yang akhirnya mengalami deflasi di Juli 2024 ya, sekitar 1,92% month to month. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi Mbak Caca juga menyampaikan terkait dengan daya beli gitu Mbak, daya beli masyarakat. Apalagi kalau kita lihat dari struktur PDB Indonesia itu yang paling dipengaruhi adalah konsumsi rumah tangga. Sedangkan ketika terjadinya menurunnya daya beli masyarakat ini ditambah dengan adanya kondisi PHK massal yang terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar, kira-kira menurut Mbak Caca ini bagaimana sih implikasinya ke depan terhadap perekonomian nasional Indonesia secara keseluruhan, maupun dengan kondisi ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum, Mbak? Kalau kita melihat adanya deflasi ya. Yang kita lihat dari IHK beberapa bulan belakangan memang terjadi penurunan gitu ya.
Namun ini rasanya kita juga perlu membedah lagi ke dalam bahwa deflasi ini dari mana asalnya gitu ya. Apakah karena misalnya harga-harga yang kemarin tuh kan sudah naik nih. Iya, betul. Ada juga faktor seasonal di Lebaran, betul, ya kan, harga-harga pasti semua naik gitu ya. Iya. Kemudian kalau dari stoknya misalnya kekurangan, pasti kan ketika permintaan naik, maka harga akan naik. Iya. Nah sekarang ketika permintaannya kemudian sudah turun setelah perayaan hari raya itu kan juga mungkin permintaannya juga turun. Iya, betul. Kemudian bisa di cover oleh supply yang cukup. Jadi ada penurunan harga. Gitu. Jadi penurunan harga secara keseluruhan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada efek dari tadi setelah harganya tinggi ada penurunan gitu ya. Tapi memang yang harus diperhatikan lebih lanjut apakah deflasi ini juga menunjukkan daya beli yang menurun gitu. Karena kalau kita perlu lihat juga dari data-data yang lain, misalnya contohnya retail sales index atau misalnya penjualan di beberapa sektor-sektor retail gitu ya. Bagaimana di sektor otomotif, penjualan mobil dan lain-lain, properti sepertinya juga ada kelihatan indikasi menurun. Jadi di sini kita juga bisa worry sedikit, cuman harus lebih aware gitu ya, bahwa apakah ada daya beli yang menurun dengan indikator-indikator tersebut yang turun gitu ya. Nah ini yang sebenarnya perlu dikhawatirkan. Karena kenapa? Karena porsi terbesar kontribusi terhadap GDP kita adalah dari sektor konsumsi ya. Dari sisi konsumsi kalau kita lihat dari pengeluaran gitu. Jadi kalau daya belinya turun, berarti nanti konsumsi kita juga bisa turun. Kalau konsumsinya turun, ini juga sebenarnya nggak baik untuk perekonomian, karena salah satu yang menopang besar untuk perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi gitu ya. Nah, kaitannya dengan pekerja, PHK tadi ya, dan kesejahteraan masyarakat, daya beli ini juga bisa menurun ketika misalnya tadi ada faktor-faktor misalnya banyak PHK, kemudian dia masyarakat tidak punya pendapatan yang cukup untuk membeli barang gitu ya. Nah ini juga perlu waspada juga, perlu khawatir juga kalau misalnya memang PHK ini menurunkan daya beli masyarakat gitu ya. Jadi gitu. Nah tapi di satu sisi lain gitu ya, daya beli ini juga inflasi yang tinggi, sebenarnya inflasi yang tinggi itu kan tidak diinginkan karena ketika pendapatan masyarakatnya tetap atau lebih rendah, PHK-nya lebih rendah, itu dia nggak bisa punya kekuatan untuk membeli, tidak kemampuan untuk membeli ya. Tapi di satu sisi ini kita melihatnya deflasi, penurunan harga yang mana apakah kaitannya dengan tadi PHK tadi gitu ya, apakah dia nggak bisa membeli barang kemudian jadinya menunda konsumsinya. Tadi kita juga udah mendengar terkait dengan dampak adanya PHK massal, terus kepada daya beli masyarakat dan permintaan masyarakat secara umum ya Mbak. Kalau memang pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang dari konsumsi masyarakat secara umum lah gitu ya. Dengan adanya kebijakan fiskal yang kontraktif seperti yang kita sudah dengar di berita-berita, bahwa seperti misalkan ada rencana kenaikan PPN menjadi 12% nih Mbak Caca, atau mungkin kenaikan pajak lainnya gitu yang nanti akhirnya berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi lah ibaratnya gitu ya. Menurut Mbak Caca apa sih implikasinya dari adanya rencana kebijakan fiskal yang kontraktif ini serta kebijakan atau program lainnya yang akhirnya berimbas kepada masyarakat secara umum dalam melakukan konsumsinya di tengah kondisi PHK massal sedang terjadi saat ini, Mbak? Iya, jadi memang ya terkait dengan pajak, ini kan sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk bagaimana membiayai program-program yang akan dijalankan pada beberapa tahun mendatang, terutama kebijakan di pemerintahan baru gitu ya. Di satu sisi dengan adanya banyak pencapaian-pencapaian yang ingin diraih gitu ya, program-program yang dijalankan, dalam hal ini pengeluarannya besar gitu ya, berarti kan butuh penerimaan yang besar gitu ya. Berarti
harusnya pajaknya naik. Nah, ini salah satunya adalah upayanya menaikkan PPN itu. PPN. Walaupun memang PPN ini sudah direncanakan ya dalam harmonisasi pajak, kenaikan pajak bertahap dari 10, 11 ke 12% gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat rasanya ini perlu dilihat juga bagaimana kondisi yang ada gitu. Jadi jangan sampai tadi yang seperti Bila bilang ada bersifat kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul. Misalnya, kenapa? Karena ketika pajak itu naik, berarti kan secara fiskal sifatnya kontraksi. Iya. Kalau ketika kontraksi ini bisa memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi itu secara teori makro. Dan ketika kita lihat bahwa stance atau kondisi makroekonominya sedang banyak PHK ya, banyak konsumsinya rendah, itu justru jangan di respon dengan kebijakan yang kontraktif. Betul. Justru harusnya kebijakan yang ekspansif. Di mana peran dari fiskal ini justru menjadi stimulan atau stimulus terhadap perekonomian Indonesia. Itu sih poin pertama. Dan kayaknya memang perlu dilihat juga bagaimana sih efektivitas atau efisiensi dari penarikan pajak ya. Karena memang kalau dilihat secara global PPN ini rasanya, dan PPN juga salah satu sumber penerimaan pemerintah yang besar, yang terkontribusinya lebih besar gitu ya. Tapi kita lihat juga bagaimana nih dari sisi misalnya pajak penghasilan dan lain-lain. Oke, misalnya mau ngambil sources yang lain, misalnya tadi cukai dari konser, tapi pada dasarnya untuk penarikan cukai ini kan sebenarnya pajak atau penarikan penerimaan yang ditujukan untuk mengendalikan konsumsi juga ya. Betul. Sementara rasanya tidak tepat kalau misalnya diberikan ke konser. Betul, karena cukai, misalnya cukai rokok, cukai sweetener, pemanis, ini kan untuk mengendalikan konsumsi dari barang-barang tersebut agar konsumsinya lebih rendah dan memberikan dampak terhadap misalnya kesehatan gitu ya. Kalau cukai terhadap misalnya konser, berarti nanti reaksinya atau responsnya pengurangan dari belanja konser. Padahal sebenarnya konser ini kan berdampak ya terhadap perekonomian putaran dari uang juga akan meningkat gitu. Kalau yang kita tahu misalnya contohnya Singapura aja memberikan insentif untuk konser-konser yang diadakan di sana gitu sih. Oke. Jadi memang kebijakan fiskal yang kontraktif ini sepertinya sedikit perlu di-concernkan lagi gitu ya Mbak, di saat kondisi perekonomian nasional maupun global ini sedang bergejolak gitu ya, apalagi ditambah dengan misalkan upah tenaga kerja sedang mengalami penurunan gitu ya Mbak ya, karena mungkin dari pihak industri mereka sedang melakukan cost effectiveness juga gitu ya. Lalu Mbak, kita mungkin akan beralih ke topik berikutnya nih Mbak, terkait dengan UMKM gitu ya. UMKM ini kan kita melihat bahwa UMKM sebagai sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang terbanyak gitu ya, sekitar 97% kalau data saya lihat. Lalu bagaimana sih Mbak kira-kira peran dari UMKM ini dalam penyerapan tenaga kerja dari para tenaga kerja yang ter-PHK ini? Apakah dari adanya penyerapan tenaga kerja di UMKM ini dapat dilakukan dan akhirnya bisa mengatasi masalah PHK masalah ini Mbak nantinya? Ya, baik. UMKM ya tadi benar, secara data UMKM selain memberikan dampak untuk penyerapan tenaga kerja, UMKM kan ini juga sebagai unit usaha yang paling banyak di Indonesia gitu ya, dan mendominasi juga memberikan kontribusinya terhadap output nasional gitu kan. Nah, kalau kita lihat UMKM ini punya karakteristik yang sebenarnya unik gitu ya, dan dia beberapa dari mereka atau banyak kan lebih agile juga, dia lebih fleksibel dalam menghadapi shock atau guncangan ekonomi. Kita lihat contoh misalnya di Asian Financial Crisis di 97, banyak UMKM yang justru lebih tahan dibandingkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan mereka memberikan pendapatan atau source of income kepada masyarakat Indonesia ketika
pada saat itu lagi lesu atau lagi kesulitan secara ekonomi. Jadi memang banyak yang ter-PHK, kemudian membangun UMKM agar tetap bisa misalnya melakukan kegiatan aktivitas ekonomi dan memberikan source of income-nya. Nah, ini juga berkaca pada itu pun seharusnya UMKM tuh juga dijadikan ya atau penopang gitu ya untuk bagaimana supaya di kondisi yang tidak stabil sekarang ya, kegalauan atau dinamika dari global ini sangat dinamis lah ya, dan kita ke depan memang masih belum tahu seperti apa gitu ya. UMKM justru juga disupport oleh pemerintah agar juga terus berkembang gitu, dan dia bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja gitu. Jadi mereka yang mungkin tadi kehilangan pekerjaan, diberikan pelatihan-pelatihan atau diberikan training skills yang kiranya mungkin bisa meningkatkan kemampuan mereka, kapasitas mereka agar tadi melakukan usaha-usaha baik dari awal ya, rintisan usaha dari kecil, kemudian bisa berkembang dari naik kelas menjadi usaha yang lebih tangguh dan memberikan manfaat gitu ke perekonomian. Betul ya, karena memang kalau kita lihat juga sekarang ya UMKM ini sedang gencar-gencarnya Mbak ya, ibaratnya ya sudah mulai banyak yang go internasional juga ya, dan akhirnya mereka memberikan lapangan tenaga kerja yang banyak, karena kalau kita lihat juga UMKM ya memang padat karya juga gitu Mbak ya, misalkan di industri tekstil lah gitu ya, di beberapa UMKM itu memang menggunakan tenaga kerja yang banyak dalam proses produksinya itu ya, baik di industri tekstil, mungkin industri makan minuman juga itu kan menggunakan tenaga kerja yang banyak Mbak ya. Tapi mungkin selain menggunakan tenaga kerja yang banyak, mungkin apakah nanti misalkan dari pemerintah ini bisa mensupport lebih kepada UMKM yang memang serius dan ingin go internasional dan meningkatkan skala usahanya menjadi lebih misalkan menjadi industri kecil menengah gitu, ibaratnya naik kelas lah gitu Mbak ya. Kira-kira dari pemerintah apa sih yang bisa dilakukan, strategi kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar nantinya UMKM ini dapat meningkat gitu penyerapan kontribusi tenaga kerjanya di Indonesia ini Mbak? Oke. Tadi beberapa sudah saya sampaikan ya, bagaimana pemerintah juga ketika misalnya ada gelombang PHK yang besar, kemudian pasti ada respon ya, pasti pemerintah juga punya misalnya balai pelatihan dan lain-lain. Nah, ini bagaimana fungsinya sangat berperan untuk tadi yang mereka kehilangan pekerjaan juga didorong, dilatih untuk misalnya menciptakan usaha yang baik. Tapi terlepas dari itu pun sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya contohnya pemerintahnya juga sudah harusnya aware bahwa seorang entrepreneur gitu ya, yang mendirikan usaha UMKM itu dibaliknya tuh ada seorang entrepreneur gitu, kewirausahaan yang memang secara karakter mereka harusnya lebih lebih inovatif, lebih kreatif, dan dia tahan banting lah gitu ya. Karena kan mendirikan usaha kan nggak gampang gitu ya. Banyak kendala-kendalanya, apalagi ketika tadi mau naik kelas, ketika dia mau global gitu ya, itu butuh tantangan-tantangan yang luar biasa gitu. Nah, tentunya dengan memahami hal ini bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu penting untuk bisa menumbuhkan banyak UMKM baru gitu ya. Rasanya pemerintah perlu memberikan perhatian khusus bagaimana menumbuhkan kewirausahaan baru. Contohnya, apakah misalnya perlu dari sisi pendidikan gitu ya. Kewirausahaan, mungkin kewirausahaan menjadi mata kuliah di universitas, atau sudah dari awal kurikulum itu sudah diberikan dari sejak dini gitu, bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship tersebut. Namun memang perlu lagi ekosistem yang berjalan, nggak cuma bisa mendorong dari sisi pendidikan, tapi juga misalnya menyiapkan bagaimana linkage, misalnya kreativitas itu bisa berwujud menjadi suatu produk, kemudian penyediaan pangsa pasar ya, karena kan pasti produk itu juga butuh pasar, butuh demand dan lain-lain. Atau misalnya dari sisi
regulasi yang mendukung, bagaimana entrepreneur ini juga didukung dari sisi legalitasnya gitu ya, dia secara formal mendirikan usaha sehingga dia bisa mendapatkan akses-akses yang lebih. Ketika dia punya legalitas, pasti dia akan mendapatkan akses kepada misalnya akses finansial ya, informasi, pelatihan dan lain-lain. Banyak cara memang yang dari pemerintah bisa melakukan agar nantinya UMKM ini bisa mendorong dan meningkatkan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja gitu Mbak ya. Akhirnya nantinya ketika PHK massal pun terjadi gitu ya, gejolak-gejolak perekonomian global juga menghantam, gejala geopolitik dan segala macamnya itu bisa ditangani secara cepat gitu ya, dan tidak berimbas ke aspek-aspek dan atau sektor-sektor lainnya gitulah ya, nanti mungkin yang akan justru menambah defisit neraca perdagangan atau mungkin defisit perekonomian lainnya gitu Mbak ya. Mungkin kita sudah berada di penghujung pembahasan nih Mbak, karena sudah banyak yang kita bahas juga Mbak ya dari awal, mulai dari pengangguran yang terjadi di beberapa daerah, terutama mungkin di kota-kota besar kayak di Jakarta dan bahkan sampai Jawa Tengah, dan akhirnya gimana efeknya kepada daya beli masyarakat, kemiskinan, dan juga gimana peran UMKM ini sangat penting bagi perekonomian nasional Mbak. Mungkin kita mau mendengar closing statement dari Mbak Caca gitu terkait dengan isu ketenaga kerjaan, isu kesejahteraan masyarakat, dan juga harapannya pada kepemimpinan ke depan dalam membangun Indonesia ke depan di saat kita saat ini sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Mbak. Oke, untuk summary ya, bahwa saya rasa di tengah ketidakpastian global saat ini, kemudian juga kita menghadapi beberapa tantangan terkait nilai-nilai indikator yang mungkin tidak sebaik dari beberapa bulan sebelumnya, kemudian juga dari inflasi, kita mendengar banyak PHK atau pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi tantangan untuk kita bisa menjadi Indonesia maju di 2045, sehingga saya rasa ke depan pemerintah baik juga dari sisi bisnis dan juga masyarakat ini harusnya terus bisa saling menguatkan bagaimana ketika tadi ada gejolak dari sisi demand side, konsumsi, lalu kemudian juga dari sisi bisnis, ini pemerintah juga perlu sinkronisasi tentang kebijakan terkait dengan kebijakannya. Di satu sisi lagi, preventif atau mitigasi untuk gejolak itu juga perlu dilakukan. Bagaimana misalnya contohnya tadi mendorong entrepreneur muda gitu ya, kewirausahaan, agar mereka juga bisa merintis usaha-usaha menjadi UMKM yang memiliki kapasitas yang baik dan bisa naik kelas, sehingga juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu sih. Baik, terima kasih Mbak Caca sudah hadir di What's on Economy. Kita sangat bahagia sekali bisa mendengarkan berbagai pendapat dan opini dari Mbak Caca sebagai selaku Direktur Program Indef yang baru. 79 tahun Indonesia merdeka, namun isu kesejahteraan masyarakat masih belum bisa tuntas diselesaikan. Para pemimpin Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang tepat sasaran sangat diperlukan, terutama dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi Instagram di @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.